warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadisa Sabila. Di sini saya akan Yang pertama ada menjelaskan populasi mengenai dan materi sampel. Jadi Peluang. populasi itu apa sih? Jadi populasi adalah seluruh kumpulan individu, objek, atau elemen yang menjadi fokus penelitian atau percobaan. Populasi ini mencakup semua anggota yang memiliki karakteristik tertentu yang ingin dikaji. Nah, untuk contohnya yaitu pertama, semua siswa di sekolah tertentu. Yang kedua, seluruh penduduk suatu kota. Yang ketiga, semua hasil dari melempar sebuah dadu. Selanjutnya untuk sampel. Jadi sampel itu apa sih? Jadi sampel itu adalah bagian dari populasi yang diambil untuk dianalisis atau diteliti. Nah, sampel ini digunakan untuk membuat kesimpulan tentang populasi tanpa harus memeriksa seluruh elemen dalam populasi. Jadi populasinya itu kan semua siswa di sekolah tertentu. Jadi sampelnya yaitu yang pertama 50 siswa yang dipilih dari seluruh siswa di sekolah. Lalu yang kedua ada 100 rumah tangga yang disurvei dari seluruh penduduk kota. Lalu yang ketiga ada 10 kali lemparan dadu dari seluruh kemungkinan hasil lemparan dadu. Selanjutnya ada peluang dalam pengambilan sampel. Itu digunakan untuk menghitung probabilitas bahwa sampel yang diambil mewakili populasi secara akurat. Nah, ini peluang ini untuk apa? Untuk membantu memahami distribusi sampel dan risiko bias. Untuk rumusnya, itu untuk rumus pemilihan kombinasi secara kombinasi, yaitu peluang atau P sama dengan kombinasi N, K per kombinasi N besar, N kecil. Jadi di mana kombinasi N, K itu kombinasi memiliki K elemen dari N. Lalu N besar itu total populasi dan N kecil adalah ukuran sampel. Masuk ke contoh, yaitu dalam sebuah populasi 20 orang, berapa peluang memilih sampel 4 orang yang mencakup 2 orang tertentu? Nah, penyelesaiannya yaitu kita pertama mencari kombinasi untuk memilih 2 orang dengan kombinasi 18,2. Di mana 18 itu dari mana? Dari 20 dikurang 2 sama dengan 18 kali 17 per 2. Jadi teman-teman bisa ya mengingat bahwa kombinasi itu caranya 18 faktorial dibagi 18 dikurang 2 faktorial dikali 2 faktorial. Nah, saya dapat menjanjikannya seperti ini. 18 dikali 17 dibagi 2 sama dengan 153. Selanjutnya mencari total kombinasi, yaitu kombinasi 20,4. Nah, sama dengan 20 kali 19 kali 18 kali 17 dibagi 4 faktorial. Hasilnya 4.845. Sehingga peluangnya adalah 153 per 4.845. Selanjutnya ada ruang sampel dan kejadian. Nah, ruang sampel ini bisa kita lambangkan dengan S, di mana semua kemungkinan hasil dari suatu percobaan. Nah, contohnya dalam lempar koin, ruang sampelnya adalah G dan A, di mana G adalah gambar dan A itu angka. Jadi kan dalam koin itu ada 2 sisi ya, jadi sisi gambar dengan sisi angka. Selanjutnya ada kejadian atau kita lambangkan dengan A, yaitu subset dari ruang sampel, yaitu hasil yang diinginkan, yang kita inginkan. Contoh dalam lempar koin, kejadian mendapatkan H adalah H. Lalu untuk peluang kejadian atau kita bisa lambangkan dengan PA, yaitu peluang kejadian A, yaitu kemungkinan terjadinya suatu kejadian. Nah, itu kita rumusnya ini, rumus PA yaitu jumlah kejadian yang diinginkan dibagi dengan jumlah semua kemungkinan. Contoh, apabila dilemparkan sebuah koin, berapakah peluang mendapatkan sisi G? G itu adalah gambar. Untuk penyelesaiannya itu ruang sampel S sama dengan G dengan A, jadi sisi gambar dengan sisi angka, karena kan ini sebuah, jadi kan ada sisi gambar dengan sisi angka. Nah, jumlahnya itu adalah 2. Lalu untuk kejadian A itu kan yang kita inginkan adalah sisi G, yaitu 1. Jadi peluang PA kejadian A sama dengan setengah. Selanjutnya ada titik sampel dan ruang sampel. Nah, titik sampel itu adalah setiap hasil yang mungkin terjadi dari suatu percobaan acak. Nah, titik sampel ini merupakan elemen dasar dari ruang sampel, sedangkan ruang sampel adalah himpunan semua kemungkinan hasil dari suatu percobaan acak. Ruang sampel ini dinotasikan dengan S, huruf S. Langsung ke contoh, dalam percobaan melempar 2 dadu, maka ruang sampelnya yaitu S-nya sama dengan 1,1, 1,2, 1,3, 2,1, 2,2, 2,3 sampai dengan 6,6. Nah, itu ruang sampelnya ya. Sedangkan total titik sampelnya itu 6 kali 6 sama dengan 36, atau bisa ditulis dengan 6 pangkat 2. Jadi 6 itu jumlah mata dadu dan 2 itu 2 dadu. Karena kita mau ngelempar 2 dadu, jadi 6 pangkat 2, jadinya 36. Selanjutnya ada frekuensi relatif. Jadi apa sih itu frekuensi relatif? Jadi frekuensi relatif adalah perbandingan antara banyaknya kejadian tertentu atau frekuensi kejadian dengan jumlah percobaan yang dilakukan. Nah, frekuensi relatif digunakan untuk mengestimasi peluang kejadian berdasarkan hasil percobaan.
Nah, rumusnya untuk frekuensi relatif adalah frekuensi kejadian dibagi dengan jumlah percobaan. Nah, di mana frekuensi kejadian adalah banyaknya kejadian tertentu yang muncul selama percobaan, sedangkan jumlah percobaan adalah total uji coba atau pengulangan percobaan yang dilakukan. Masuk ke contoh, apabila dilemparkan sebuah koin dalam percobaan sebanyak 50 kali dan hasil menunjukkan bahwa sisi gambar muncul sebanyak 24 kali, maka tentukanlah frekuensi relatif munculnya sisi gambar. Penyelesaiannya yaitu frekuensi kejadian sisi gambar tadi kan ada 28. Lalu total jumlah percobaan adalah 50. Maka frekuensi relatifnya adalah 28/50, hasilnya 0,56. Selanjutnya ada frekuensi harapan. Jadi frekuensi harapan adalah perkiraan banyaknya suatu kejadian yang diharapkan terjadi berdasarkan peluang teoritis atau frekuensi relatif dan jumlah percobaan. Nah, untuk rumus frekuensi harapan, jadi E sama dengan PA dikali N, di mana E adalah frekuensi harapan dan PA adalah peluang kejadian A, dengan N kecil adalah jumlah percobaan. Masuk ke contoh, apabila dilemparkan sebuah dadu sebanyak 60 kali dan peluang untuk mendapatkan angka 6 adalah 1/6, maka hitunglah frekuensi harapan untuk mendapatkan angka 6. Untuk penyelesaiannya itu PA sama dengan 1/6, yang sudah diketahui dari soal kan, dan peluang untuk mendapatkan angka peluang kejadian A-nya itu 1/6. Lalu frekuensi harapannya adalah E sama dengan 1/6 dikali 60. Teman-teman ingat ya bahwa rumus frekuensi harapan adalah E sama dengan PA. Kejadian A, peluang kejadian A dikali dengan N, banyaknya percobaannya itu 60 kali. Jadi 1/6 dikali 60 hasilnya 10. Jadi frekuensi harapan untuk mendapatkan angka 6 adalah 10. Selanjutnya teman-teman bisa mencoba 5 soal ini sebagai latihan. Nah, baiklah, sekian yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf dan kepada Allah saya minta ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.